Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan cara yang berbeda, yaitu saya akan membuat kompos yang cepat jadi. Bagaimana prosesnya dan bahan-bahannya, teman-teman bisa mengikuti saya. Hasilnya luar biasa. Ayo teman-teman, ikuti saya sampai akhir video ini. Semoga bisa bermanfaat. Let's go. Ya, yang pertama-tama kita siapkan tempat. Ya, tempatnya kecil saja teman-teman ya. Ini bekas kompos juga. Pot yang sudah pecah, tidak bisa lagi dipakai menanam dan ada lubangnya. Dan ini saya akan pakai untuk membuat kompos, tetapi ya kecil sekali teman-teman ya, karena baskom yang biasa saya pakai membuat kompos itu terbawa banjir saat banjir di samping rumah saya. Karena saya letakkan kompos itu di samping rumah saya, kebetulan agak rendah, jadi saat banjir melanda, terbawa banjir, baskom besar dengan isinya berupa kompos. Nah, yang pertama-tama kita siapkan tanah yang subur seperti ini ya. Baru kita taburkan di bawah ya, tanah yang subur teman-teman ya, tanah hitam. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini yang akan saya buat kompos teman-teman ya, daun kelor. Ini daun kelor dari kemarin saya tebas, saya pangkas kelor saya, jadi daunnya yang masih bagus dimasak sayur, itu nutrisinya bagus. Dan ini juga sangat bagus untuk tanaman. Dan cepat sekali prosesnya teman-teman ya, karena tipis. Jadi sangat bagus kalau sudah jadi kompos. Caranya tadi seperti ini ya. Kita isi bagian bawahnya tanah ya. Kemudian kita masukkan daun kelor. Boleh juga bahan organik lainnya teman-teman ya. Kalau saya ini daun kelor, kebetulan ada juga daun aglonemanya sudah kuning seperti ini ya. Nah, semuanya bisa dibuat kompos ya, bahan-bahan organik seperti bahan sayur-sayuran, kulit buah, itu bisa dijadikan kompos. Tetapi yang paling cepat itu daun kelor. Karena tipis, saya sudah buktikan. Saya campur dengan daun aglonema yang sudah kuning. Nah, begini ya teman-teman. Nanti kalau sudah jadi, sudah turun, kita bisa tambah di atasnya. Kan ini kan turun nanti walaupun ini penuh. Nah, seperti ini. Ini pot bagus teman-teman ya, masih bisa dipakai untuk menanam aglonema dan juga tanaman hias lainnya. Kalau sudah seperti ini, ya, tekan tanah tadi di bawahnya. Kita tambah lagi tanah di atasnya. Nah, seperti ini. Kan sudah turun memang teman-teman ya. Nanti kalau ada bahan kompos lagi, bisa ditambah lagi daun-daun di atasnya, ataukah bahan-bahan organik, sisa-sisa sayuran, sayur-sayuran ya di dapur bisa. Baru di atasnya ditambah lagi. Ya, ini contoh saja teman-teman ya, karena tidak penuh. Nanti saya tambah lagi di atasnya kalau ada bahannya. Kebetulan saya belum siapkan ya, padahal banyak daun-daun pisang di samping rumah saya. Seperti ini ya. Nah, sekitar seminggu atau 2 minggu itu sudah hancur daun-daunnya, semakin turun bisa ditambah lagi. Jadi begini saja teman-teman ya. Nah, kemudian saya akan simpan di samping rumah saya. Lebih bagus kalau tidak kena sinar matahari. Terbukti kompos saya cepat jadi dan bagus hasilnya kalau tidak kepanasan. Jadi kita akan bawa ke tempat untuk menyimpannya. Ini sementara saja di teras samping di belakang, karena di depan ada tanaman aglonema. Ayo teman-teman, kita bawa ke tempatnya. Disinilah saya akan letakkan
seperti ini ya teman-teman di sini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tutup lagi. Saya tutup dengan daun-daun pisang seperti ini. Ini juga bisa hancur nanti, hancur menjadi kompos seperti ini. Ini daun pisang sebagai menutup. Tidak apa-apa hancur nanti jadi kompos juga. Ini kan masih mau ditambah, kalau lama-lama nanti ditambah teman-teman. Kalau sudah seperti ini kan, ini berteduh. Ini di bawah pohon pisang ya, jadi berteduh. Kalau hujan, kehujanan. Kalau panas juga tidak terlalu kepanasan. Jadi sini setelah itu saya tutup dengan karung seperti ini ya teman-teman. Jadi masih ada sirkulasi udara. Prosesnya bagus. Yang penting tidak kepanasan. Kemudian saya tutup keramik seperti ini. Nah, sudah selesai. Ya, kita lihat dari jauh ya. Di sana ada pot-pot rusak, itu akan dibuang dengan plastik. Jadi ya ini ya. Setelah sampai seminggu, 2 minggu bisa dibuka, bisa ditambah lagi. Tadi kan belum penuh. Setelah ditambah media-media atau bahan-bahan organik, kita tambah lagi tanah di atasnya. Baru ditutup seperti ini. Itu prosesnya akan cepat dan bagus. Nah, ini di samping rumah saya tuh. Nah, ke kiri kan ada tanaman aglonema, itu di atas. Yang di bawah ini makanya waktu banjir terbawa banjir, kan ini rendah. Baskom besar ada komposnya terbawa banjir. Tapi tidak apa-apa ya, karena saya bikin sendiri dan sudah ada yang jadi, sudah dipakai untuk aglonema saya. Sekarang kita tinggal menunggu lagi. Kalau sudah berproses kurang lebih seminggu, kita tambah lagi sampai penuh. Seperti tadi teman-teman ya. Kalau tadi kan media tanah di atasnya, kemudian ada daun pisang. Kalau daun pisangnya hancur, bisa ditambah lagi dengan bahan-bahan organik. Setelah itu, setelah penuh, kita tambah lagi tanah di atasnya sebagai penutup. Tetapi harus tanah yang subur ya. Tidak boleh tanah yang tandus atau tanah yang kerdil. Harus tanah yang subur supaya komposnya bagus. Jadi beginilah proses pembuatan kompos dan hasilnya sangat memuaskan. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menghibur, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.